Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber dan para penonton yang baru saja bergabung dengan kita, jangan lupa di subscribe yang baru bergabung, dan jangan lupa ditonton sampai habis videonya sehingga tidak salah faham dan gagal faham. Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddal bala al-anbiya, summal ulama, summal amsal fal amsal. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling banyak masalahnya, orang yang paling banyak cobaannya itu adalah para anbiya, kemudian para ulama, kemudian para orang yang mengikuti ulama, kemudian para orang yang seperti mereka dan seperti mereka dan selanjutnya. Maksudnya apa? Maksudnya hadis ini adalah orang yang sering dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sering diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah kepadanya. Itu adalah orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekasihnya. Makanya dikatakan yang banyak masalahnya itu adalah para anbiya, para ulama dan para orang-orang yang mengikuti para ulama. Jadi kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan, ingat, berarti Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi orang yang baik. Allah memilih kita untuk menjadi kasihnya. Kenapa? Coba kita lihat sekarang ini. Kapan orang itu ingat Allah? Kapan orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Jawabannya adalah ketika mereka mempunyai sebuah musibah, ketika mereka dicoba oleh Allah, baru mereka kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kalau mereka bahagia, kalau mereka tidak mendapatkan kesusahan, kalau mereka tidak mendapatkan masalah, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masalah, memberikan kita semua musibah karena Allah ingin kita itu kembali kepada Allah. Karena Allah ingin kita itu meminta kepada Allah. Karena tidak ada zat siapapun itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta, Allah tambah senang. 2 kali minta, tambah senang. 3 kali minta, tambah senang. Sering kali minta, Allah tambah senang dan tambah cinta. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada kita, Allah akan meridai kita. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, surga sudah terbuka kepada kita. Karena orang yang masuk surga bukan orang yang banyak pahalanya, bukan orang yang sering beribadah. Orang yang masuk surga adalah orang yang sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, para subscriber dan para penonton, jangan sampai kita mengeluh kalau ada masalah. Masalah itu adalah sebuah teguran bagi kita. Karena kenapa? Mungkin keseharian kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keseharian kita sering melupakan perintah-perintah Allah, menjalankan semua larangan Allah. Kita ditegur oleh Allah. Sehingga kalau kita sudah ditegur sama Allah, baru kita ingat Allah. Kenapa? Kalau kita lagi sedih, baru kita ingat Allah. Kalau lagi senang, lupa sama Allah. Allah tidak pengen seperti itu. Allah menginginkan kita sedih, senangnya kita, tetap kita harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat perintah-perintahnya, ingat apa yang dilarangnya, minta apa yang kita inginkan, minta harta, minta kepada Allah, minta kebahagiaan, minta kepada Allah. Jangan sampai kita mengeluh kalau ada masalah. Apapun yang kita dapat masalah capek di dalam belajar, kita nggak ada apa-apanya dibanding Rasulullah SAW, dibanding salafus saleh, dibanding para ulama-ulama yang dulu mereka menyebarkan Islam. Kita sekarang ini enak, kemana-mana ada itu, kemana-mana ada ini, kemana-mana ada semuanya. Tapi coba kita lihat Rasulullah SAW, kita lihat para salafun saleh, para ulama-ulama yang dahulu menyebarluaskan Islam. Kita mengatakan capean mana kita sama orang-orang dulu? Masuk ke pelosok-pelosok untuk berdakwah. Kita enak, sekarang kita berdakwah dijemput pesawat bolak-balik, berdakwah dijemput mobil Fortuner, berdakwah dijemput mobil Ferrari dan mobil-mobil yang sangat mewah. Sampai di tempat disediakan kursi, disediakan makanan, disediakan buah-buahan, disediakan minuman yang hangat, disediakan minuman jus atau apapun itu. Kita sangat dihormati sama mereka. Tapi ulama kita dulu, mereka bawa sendiri sound system, bawa lampu petromak sendiri, ke pelosok-pelosok untuk berdakwah, menyediakan makanan, uang mereka sendiri. Itulah dakwah mereka, capek dan pengorbanannya juga banyak. Jangan bilang kita ini susah dan capek untuk berdakwah. Kalau kita meniru daripada jejak para ulama, meniru jejak Rasulullah SAW, jangan sampai kita mengeluh dengan sebuah masalah yang diberikan kepada kita. Karena orang yang berdakwah di jalan Allah adalah orang yang sudah siap menghadapi dari sebuah masalah, dan dari masalah itulah yang akan menjadikan dia bisa mendapatkan ridhonya Allah dan bisa mendapatkan ridhonya Rasulullah SAW. Ini yang kita inginkan, dan yang kita harus tahu, pendakwah itu bukan orang yang cuma bisa berbicara depan orang. Dakwah itu adalah bukan orang yang khutbah saja, akan tetapi dakwah itu adalah mengajak siapapun untuk menuju kebaikan, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sering berbuat jelek, diajak untuk berbuat baik. Apapun caranya, yang penting kita mengajak orang kebaikan. Itu adalah dakwah. Jadi semua orang itu
bisa berdakwah. Kita orang awam, kita juga bisa berdakwah. Dengan cara inilah kita berdakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, kita bisa istiqomah dalam berdakwah, kita bisa menapak tilas jalannya para ulama di dalam berdakwah dan menyambung lidah Rasulullah SAW. Ini yang kita inginkan, mudah-mudahan tercapai semuanya. Yang nonton dan nonton juga bisa terus berdakwah di jalan Allah. Akhiran, kurang lebihnya dimaafkan, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.